Bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi Yusuf jangan anggap Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kober mikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dia menangan cawe itu rasa seneng aku. Untungnya apa untuk uang ayu rasa seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau ambil WA-an tukaran lewat SMS atau tarung langsung, lu kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erik. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah gue kalah B A, gue kalah B B, pikirannya kan, ojo sampai kalah. Barang wis menang ternyata ada mas. Lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Dong Islam itu dino aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Yang menang berarti benar, yang menang benar. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah lah, nggak ada perang. Nah, makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munaza'ah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi yang macam-macam kan? Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkal enggak, bingung enggak? Ya susah, Mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya ya sudah, Mat, Tuhannya satu aja. Ya itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Darabahu masalah rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini. Benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah banyak patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu enggak cara logika itu kan enggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abu Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abu Hasan Asyadzili kualat nih teman-teman. Ketua Torekoh napa? Asyadzili ya. Cara mazhab Asyadzili, dan Anda boleh berbeda mazhab, mencari khasnya orang kampus wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara mazhab Abu Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abu Hasan Asyadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir,
Sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yufar lahum ma qad salaf, langsung dosanya ampun. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum maka. Nah sekarang iyan tahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum maka. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarradut tauhid. Yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, astaghfirullah, kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam mazhab Syadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insyaallah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawuh Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah lafadz la ilaha illallah. Jadi kita-kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya. Ngaku alim ora masalah lah sobat. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi enggak pernah tahlilan, Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ora tau maca la ilaha illallah, aneh gak kalimat ini. Ini provokatif ini.